Hai, gue Pita. Udah bulan November, berarti ini masanya kembali mengadakan budget envelope. Eh, Seperti biasa bulan-bulan sebelumnya, gue kembali memasukkan uang yang sudah gue ambil dari ATM ini. Sudah gue diamkan beberapa hari. Dan gue masukkan dalam budget-budget, yaitu penampilan, appearance atau blow. Buat gue blow itu adalah uang jajan ya. Kemudian untuk giving, untuk ulang tahun, pernikahan, donasi, terus kalau ada hadiah-hadiah yang mau gue belikan. Terus ada home improvement, itu untuk AC, kalau ada tukang atau reparasi, kemudian untuk belanja. Lalu amplopnya buat car and transportation, itu untuk bensin, parkir, tol, dan lain-lain untuk sehari-harinya transportasi. Yang terakhir itu adalah untuk medical. Medical itu adalah untuk dokter, kalau perlu ke dokter, kalau perlu check up, kalau perlu beli obat-obatan. Itu sesuatu yang perlu gue siapkan selalu. Terus terang gue melihat sebenarnya ada tren penurunan sih dalam budget-budget bulan ini. Gue sudah siapkan catatannya. Buku yang gue beli di Daiso dengan harga yang sangat murah. Yang pertama-tama itu adalah budget buat di rumah. Nah, ini budget buat di rumah selalu gue patok di sekitar 2 juta rupiah. Jadi gue akan memasukkan uang 2 juta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gue juga butuh uang 50 ribuan sih buat belanja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Totalnya jadi 2 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Budget itu adalah 2 juta. Terus terang kadang-kadang gue amplop-amplop kayak home improvement, kemudian seperti medical atau transportasi itu tidak selalu habis. Jadi ketika uang di satu amplop itu tidak habis di akhir bulan, yang akan gue lakukan adalah gue akan keluarkan uang tersebut, gue akan kumpulin, kira-kira gue hitung sisanya berapa. Itu kan berarti kan gue mengeluarkan uangnya kan di bawah budget. Lalu uang itu gue jadiin gue misalnya kan sudah menghitung nih budget untuk bulan berikutnya. Misalnya setelah gue hitung budget bulan Oktober gue itu masih ada lebih sekitar 1 jutaan. Dari 1 jutaan itu gue keluarin semua, yang kecuali yang giving ya, karena amplop giving itu memang gue selalu tambah sesuai apapun, kurang atau tidak kurang. Jadi kayak medical, home improvement, car transportation itu masih ada sisa sekitar 1 juta 100, 1 juta berapa, gue lupa. Nah, 1 juta 100 itu gue ambil, kemudian gue hitung, oke, bulan November ini gue butuh uang budget berapa, misal 4 juta. Jadi gue yang untuk cash sisanya yang gue tarik itu cukup 4 juta dikurangin 1,1. Jadi gue hanya menarik sekitar 2,9 juta, gue jadiin satu untuk cash budget envelope bulan berikutnya. Dan 1,1 itu berarti 1,1 juta yang masih ada di rekening gue itu gue masukkan ke dalam rekening investasi. Yang kedua itu adalah budget untuk medical. Budget untuk medical gue taruh di standar 1 juta. Ini ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gue masukkan ke dalam amplop medical. Nah, ini untuk kalau misalnya ada kebutuhan membeli obat. Sekarang sih kita nggak banyak ke dokter karena memang kita agak was-was untuk ke dokter kalau tidak perlu-perlu banget. Yang kita gunakan lebih untuk membeli peralatan-peralatan dan obat-obatan
buat kita gunakan di rumah. Jadi obat-obat yang sering dipakai secara rutin berkala gitu. Jadi itu yang gue beli akhirnya alat-alat seperti itu. Oke. Yang ketiga itu adalah transportasi atau mobil. Sebenarnya sudah bulan kedua ya gue mengisi bensin 1 tangki dan itu sampai sekarang belum habis. Jadi gue untuk bulan ini tetap gue taruh transportasi adalah Rp250.000. Ini sebenarnya biasanya akhirnya kepake untuk ngisi e-tol aja jikalau gue harus, atau bayar parkir jikalau gue harus bepergian, karena kan ngisi e-tol ini 50.000 itu pun bisa dipakai beberapa minggu karena gue jarang keluar mana-mana juga. Nah, yang keempat itu adalah giving itu selalu gue menaruh konsisten, karena jadi untuk bulan ini gue menaruhnya 1 juta. Enam, 7, 8, 9, 10. 1 juta gue masukkan ke dalam giving. Ya. Sisanya adalah untuk appearance, blow money gitu, untuk jajan dan lain-lain. Itu ya udahlah ya, mengingat gue punya masker yang gue beli dari 2 bulan lalu pun masih banyak belum dipakai. Foundation gue untungnya yang baru beli itu baru akan kadaluarsa tahun depan ya, mudah-mudahan bakal banyak kesempatan untuk pakai untuk appearance. Ya sekarang sebenarnya nggak perlu membudgetkan uang terlalu banyak sih untuk appearance, jadi gue akan membudgetkan sebesar 350.000 aja. 1, 2, 3 setengah. Ini appearance ini bukan melulu sebenarnya buat penampilan ya, yang kayak makeup apa segala macam. Kadang-kadang gue pakai juga untuk kalau misalnya gue ingin pergi makan, keluar, membeli sesuatu gitu yang barang-barang buat pribadi, itu gue taruh di sini. Untuk barang-barang yang ukurannya yang barang-barang mahal memang gue punya budgetnya sendiri, tapi ini untuk lebih kayak gue pengen keluar, pengen ketemu sama temen, dinner, atau gue pengen membeli makanan untuk dibawa ke rumah kalau bosan makan, karena kan seminggu sekali gue lah paling tidak memberikan diri gue kesempatan untuk makan di luar. Jadi gue menggunakan uang appearance dan blow ini. Blow itu maksudnya blow money ya, blow money itu seperti uang jajan gitu. Anyways, sudah itu totalnya berarti bulan ini adalah 4.600.000. Again, ini adalah budget cash ya, belum termasuk dari budget non cash yang akan gua bagikan di video berikutnya. Oke, kita kembali masukkan ke dalam dompet. Sebenarnya gue juga karena bulan ini itu ada libur panjang, ada long weekend itu di akhir bulan hingga bulan awal November. Terus juga bulan ini ada keluarga gue yang ulang tahun, jadi memang gue juga menyiapkan budget lebih ekstra lah untuk rekreasi dan untuk merayakan perayaan-perayaan di keluarga gue. Ya cuma itu gue masukkan sebagai budget non cash. Nanti gue akan share lebih jauh lagi di budget bulanan gue total. Baiklah, semoga berguna. Ingat bahwa yang penting adalah bagaimana bisa mengatur pengeluaran dengan efisien, sehingga kita tidak hanya menghambur-hamburkan penghasilan kita, tapi kita juga tidak hidup tanpa kesenangan sama sekali. Okay, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!